juga nih trennya penghobi-penghobi baru di di akhir-akhir 2023 dan juga awal-awal 2024 yang baru pada ngekip di Canamaru ini, khususnya yang gue. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini gue mau ngebahas tentang tren Canamaru di 2024 ini ya teman-teman ya. Sorry agak sedikit kelibet di awal penggunaan kalimat. Jadi di 2024 ini Canamaru di akhir tahun 2023 kita semua tahu dan mengalami harga Canamaru tuh merosot tajam ya teman-teman ya. Dan di 2024 untuk harga Canamaru tuh selaku keeper, selaku penghobi, gue sangat berharap biar harganya itu tetap stabil. Memang untuk harga ombyokan kurang lebihnya di 2023 akhir tuh memang bener-bener merosot, tapi untuk harga-harga cana berkualitas tuh menurut gue masih tetap stabil ya teman-teman ya, karena tren dan kontes juga masih tetap eksis di ikan cana ini ya teman-teman, apalagi di kelas maru ya, karena maru itu merupakan treatment yang memang nggak mudah juga untuk teman-teman ngelakuin juga, karena di 2024 ini Canamaru ini bener-bener kurang lebih sih di 2023 akhir tuh trennya itu lebih ke banyak orang yang melihat tuh Canamaru untuk progres batik. Apalagi kemarin gue lihat update Canamarunya Mas Fajar Arif di 2024 awal tuh udah terjual 100 juta up ya ke Vietnam. Jadi untuk tren cana batik tuh diperkirain bakal terus meroket ya teman-teman ya. Nah di 2024 untuk Canamaru ini untuk progres batik menurut gue udah lumayan. Nah di 2024 untuk mengakomodir tren cana batik tuh banyak banget produsen-produsen pelet atau produsen-produsen makanan ikan pun banyak yang berasumsi bahwa ini pelet untuk membuat Canamaru kalian menjadi batik atau dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut gua tren batik ini akan terus-terusan ada di tahun 2024, apalagi bahkan mungkin bisa mengalahkan apa itu perbungaan di Canamaru ya teman-teman ya. Jadi banyak yang tadinya itu treatment cabung sekarang jadi juga di treatment batik ya teman-teman ya. Nah untuk Canamaru batik sebetulnya gue nggak pernah progres batik ya teman-teman ya. Jadi gue progres pure lebih ke bunga ya. Tapi mungkin nanti bakalan bisa gue liatin. Jadi ketika gue progres bunga ada beberapa dari ikan gue tuh yang fin sama dorsalnya itu berpola. Jadi gue nggak berani ngomong itu batik, tapi menurut gue itu berpola, ada polanya ya teman-teman ya. Nah untuk polanya itu ini nih di 2024 awal aja udah banyak banget orang yang nyari, dikit-dikit orang yang posting tuh cari maru YS batik, cari maru YS batik. Nah di 2024 yang keepers sama penghobi harapin tuh sebetulnya, nah ini ya teman-teman ya. Jadi untuk Canamaru batik, jadi nanti bakal gua kasih contoh nih, ada di YS gua size kurang lebih 15-16 cm. Itu kebetulan fin sama porsalnya itu berpola ya teman-teman ya, karena gue pakai udang hitam merpati. Nah untuk tren cabu itu gue tetap banget untuk progres. Nah kali ini karena gue memakai suplemen dan untuk mengadaptasi biar gimana caranya tuh udang hitam merpati dan juga maggot hitam merpati itu bisa lebih cepat untuk membuat cabung dan bunganya di Canamaru. Jadi suplemen gue setelah gue adaptasi, setelah gua buat eksperimen, ternyata juga cocok untuk di ketapang pekat gitu ya teman-teman ya. Jadi ini karena air di rumah gua itu lumayan bermasalah, jadi banyak treatment Canamaru gua di 2024 ini itu gua kasihnya itu pakai ketapang juga nih teman-teman. Sebelumnya di 2023 hampir rata-rata treatment Canamaru di Narpati Aquatic itu tuh pakai ini bening ya teman-teman, air bening. Nah ini ada salah satu dari red cuttingan gua nih, contohnya ini red cuttingan gua size kurang lebih 9-10 cm nih teman-teman ya.
kalau misalkan kita lihat, ini gue kasih percobaan pakai air ketapang karena kebetulan pH air di rumah gue tuh jelek, karena air di rumah gue tuh mengandung zat kapur yang lumayan tinggi nih teman-teman ya. Karena fungsi dari si ketapang itu menetralkan pH air juga, jadi kebetulan setelah eksperimen yang lumayan dalam, lumayan deep juga, itu tuh masuk nih teman-teman nih. Ini kita lihat nih di red cuttingan gua, ini tuh bener-bener ya teman-teman ya, ini ikannya tuh size-nya under 10 cm, itu tuh udah pada bercabung dan juga udah pada cabung-cabung solid nih teman-teman, bukan cabung-cabung bohong lagi gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga ada dari si orange riau gua nih teman-teman ya, size-nya kurang lebih nih orange riau udah lumayan gede juga ya. Orange riau gua size-nya kurang lebih udah 16 cm, tapi kita lihat ini masih gue pakai air bening ya teman-teman. Kebetulan pakai air bening, bukan pakai ketapang lagi, tapi lumayan juga untuk cabung bunganya tuh udah pada solid juga nih di orange riau gua. Nah ini lagi di yellow sentarum gua nih, size-nya 14 cm, 14 sampai 15 cm, itu tuh pola fin dan dorsalnya tuh udah benar-benar ngebatik. Gua nggak berani ngomong itu ngebatik, yang jelas fin sama dorsalnya berpola. Nah di 2024 untuk penggunaan cabung bunga dan juga fin itu tuh lumayan penting ya teman-teman deh menurut gua untuk saat ini ya. Jadi harapan bagi kita nih keepers dan juga penghobi Canamaru di 2024, harganya tuh terus stabil ya teman-teman ya, enggak jatuh, dan juga harganya terus-terusan membaik. Jadi ya namanya juga penghobi ya teman-teman ya, mau itu harga ikan turun, mau itu harga ikan juga merosot atau apalah sebagainya, namanya kita penghobi tetap aja kita ngekip. Dan juga gua ngeliat ya banyak juga dari subscriber dari channel gua ini, banyak yang komen di gua, oh ini Canamarunya kita baru belajar nih ngekip Canamaru gitu. Oh kalau misalkan memang baru belajar, berarti memang di 2024 ini atau di 2023 akhir banyak juga pemain-pemain baru atau penghobi-penghobi baru di Canamaru ini, bukan cuma penghobi lama yang eranya tuh, era kemarin tuh 2023 tuh gue lihat banyak tuh era-era penghobi-penghobi yang pada jual tanknya, jual alat-alat akuariumnya, jual cananya. Nah tapi banyak juga nih trennya penghobi-penghobi baru di akhir-akhir 2023 dan juga awal-awal 2024 yang baru pada ngekip di Canamaru ini, khususnya yang gue lihat di subscriber ataupun di viewer di konten YouTube gue ini ya teman-teman. Itu banyak kok, bisa dicek. Terus juga banyak juga yang pada nyoba udang hitam dan juga mangkuk hitam. Nah harapan dari penghobi di 2024, apalagi di pemain-pemain lama untuk di Canamaru ini, gue nggak berani ikan-ikan subtropis karena gue fokus di Canamaru. Harapannya harga Canamaru tetap stabil, penghobi Canamaru juga makin banyak, terus juga kita ngekipnya juga makin semangat. Biarpun harga itu terkesan menurun, terkesan decline, tapi menurut gua untuk penghobi ini banyak juga sih yang baru-baru untuk ngekip di Canamaru ini ya teman-teman ya. Jadi gue lihat juga untuk penjualan udang hitam dan juga maggot hitam juga trennya juga lumayan stabil. Terus juga khususnya kalau gue bilang sih kalau untuk Canamaru sih lebih stabil ya. Gue nggak tahu jenis Cana subtropis atau yang lainnya karena gue kurang lebih ngamatin, tapi untuk Canamaru itu tetap stabil. Jadi di 2024 tetap keep Canamaru sih teman-teman ya. Kalau untuk penghobi yang lain, apalagi penghobi Canamaru, itu sih menurut gue tetap stabil sih ya yang ada. Seperti di 2019, 2018 itu kan pecinta Canamaru tuh lumayan dikit ya, tapi ya jumlahnya tuh stabil. Dan juga gue lihat tuh pada banyak banget orang-orang yang memang Canamaru ya dia gak bosan gitu ya teman-teman, karena Canamaru tuh di keep-nya itu atau di progresnya itu lumayan sulit ya. Oke teman-teman ya, demikian harapan-harapan dari gua dan juga penghobi lain tentang Canamaru.
supaya di 2024 ini Canamaru bisa semakin melejit, harganya semakin tinggi, semakin banyak juga pecintanya, semakin stabil juga yang orang-orang yang ngeprogresnya. Terus juga karena udah banyak mungkin suplemen-suplemen penumbuh bunga, udah lebih mudah lah buat keepers Canamaru yang ada di Indonesia ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton konten ini sampai habis. Semoga kalian sehat terus, banyak terus rezekinya. See you next time ya teman-teman ya.